Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ferry Johar Kurniawan dengan NIM 243307074 dari program studi Teknologi Informasi tahun 2026. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas ujian tengah semester dengan membuat konfigurasi Proxmox dan menjalankan virtual machine dan juga melakukan backup. Jadi, pada tahap pertama, sebelum kita masuk ke praktik, alangkah baiknya kita persiapkan laptop yang sudah terinstall program VirtualBox. Di sini kita sudah ada VirtualBox-nya, kemudian ada file ISO Proxmox dan file ISO Linux OS. Di sini sudah kita siapkan, ini ada Proxmox nya versi 9.1 ini, kemudian untuk OS-nya kita ambil dari Alpine Standard ini. Berikutnya untuk tahap pemasangannya, kita masuk ke VirtualBox Manager ini, kita klik New, kita namakan sesuai dengan yang sudah dituliskan di modul ini, UTS Proxmox Step ID. ID ini diambil dari 2 digit akhir NIM, yakni NIM saya untuk akhirnya untuk di bagian akhir adalah 74. Baik, kita klik saja, masukkan saja UTS Proxmox Strap 74. Kemudian ini sesuaikan dengan folder masing-masing. Di sini saya ganti ke penyimpanan disk D, karena di C itu nanti kebanyakan isinya. Nah, kemudian ISOMX image jangan diisi dulu. Kemudian ini kita pilih tipenya Linux, subtipenya under Linux. Kemudian berikutnya pada hardware kita kasih base memori pada 2 GB untuk cari amannya. Kemudian di prosesor kita ambil 2 saja, 2 CPU. Kemudian berikutnya pada hard disk kita masukkan 20 GB. Kalau sudah kita klik finish. Berikutnya setelah kita tambah di sini, kita klik setting, kita masukkan network. Nah, di sini di adapter 1 ini pastikan menyala. Nah, dari NAT ini kita rubah ke bridge adapter. Pastikan ini sesuai dengan internet yang kalian gunakan, yakni kalau saya gunakan WiFi, ini kita pakai WiFi. Kalau kalian pakai Ethernet gitu. Kemudian berikutnya pada bagian storage kita pilih bagian empty ini, kita klik ini. Nah, kemudian kita choose disk field, kita cari tadi Proxmox ini ya, kita klik 2 kali. Kemudian kalau sudah oke, kemudian kalau settingan tadi sudah selesai, kita langsung klik start. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah, di sini kita masuk ke tampilan menu Proxmox awal ini. Kita langsung klik enter saja. Nah, ini nanti akan mulai sistemnya. Kita tunggu saja. Nah, nanti kalau sudah akan tampil halaman pertama ini. Nah, ini kita langsung saja ke next ini ya. Ini kita silang dulu. I agree. Kemudian next. Kita pilih untuk country-nya, kita pilih Indonesia. Kemudian untuk time zone-nya Asia Jakarta. Untuk keyboard layout-nya kita pakai US English. Dan next. Nah, ini untuk password, ini terserah untuk kalian ya. Nantinya ini sangat digunakan untuk bagian konfigurasi, jadi diingat-ingat untuk passwordnya. Kita kasih email. Dan kalau sudah, kita next.
Nah, di sini ada hostname ini kita sesuaikan pada modul, pada ini tugas ini. Nah, di bagian hostname ini kita rubah dari bawaannya PVE example ini dirubah jadi PVE pnm.ac.id dengan IP address 11223344 dengan gateway 1122331. Kita rubah aja. Kita ganti dari PVE pnm.ac.id dengan IP address di sini tadi 11223344 11.22.3344. Kemudian untuk gateway kita samakan itu 2233, tapi bagian akhirnya kita pakai 1. Setelah kita rubah pada bagian gateway, kita rubah bagian ini jadi 23. Untuk DNS servernya kita pakai 8.8.8. Udah, kita klik next. Ini udah ada hasilnya untuk sementara ini. Kita install, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Karena ini membutuhkan waktu, jadi saya skip saja sampai nanti prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai penginstalannya tadi. Nanti kalau sudah selesai akan kembali ke menu awalnya tadi, menu awal Proxmox. Nah, pada bagian ini kita coba dulu untuk file ISO-nya nih di device optical drivers. Kemudian kita remove this from virtual drive. Nah, kalau sudah kita cek dulu. Nah, ini sudah remove ya. Kita matikan Proxmox-nya ini. Kita off-kan dulu. Power off. Oke. Dan kalau sudah selesai kita start lagi Proxmox-nya. Kita tunggu sampai prosesnya nanti masuk ke login root-nya. Nah, ini ada PVE login, kita kasih root. Kemudian kita enter dan kita masukkan password yang sudah kita buat di awal tadi. Enter, nanti kalau sudah berhasil nanti akan muncul seperti ini. PVE ini. Nah, pada tahap awal ini kita lakukan penyesuaian hostname, host ID address, dan PVE banner. Nah, pada bagian host ini kita masukkan sintaks nano dan slash etc dan slash hostname. Kemudian nah, di sini ada PVE, kita tambahkan sesuai dengan yang ada di modul. Ini kita nanti buat PVE ini kita, kemudian pnm.ac.id. Langsung saja PVE 74 pnm.ac.id. Kalau sudah, kita klik Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter. Oke. Berikutnya kita cek dulu hostname-nya apakah sudah masuk dengan memasukkan host name ctl. Kemudian kita Enter. Nah, di sini akan keluar seperti hostname PVE 74 ini. pnm.ac.id. Berikutnya kita masuk ke perubahan IP, perubahan host. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke nano slash etc slash host pakai S ya. Klik enter, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini nanti dirubah pada bagian ininya. Kita gunakan yang 44 ini, kita rubah sesuai dengan NIM
kita ditambah 100 ini kan 100 plus ID, jadi 100 tambah NIM kita akhir 74 jadi 174 gitu. Ini 174, kemudian PVE 74, PNM.AJ, nah ini juga 74. Oke, kalau sudah di sini kita Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian berikutnya, ini pada bagian host sudah selesai. Kita rubah pada bagian IP address kita rubah. Nah, pada perubahan IP address kita gunakan nano, kemudian /etc, kemudian /network, kemudian /interface. Kemudian kita enter. Nah, nanti kita akan muncul seperti ini. Pada bagian address kita rubah di sini dari 44 ini sesuai dengan address kita tadi, yakni 174. Kemudian untuk gateway sudah selesai ini. Kita cuma rubah di bagian ini saja. Berikutnya kita klik Ctrl X, Y, dan Enter. Setelah penyetingan IP address selesai, kita restart dulu untuk networknya dengan menjalankan sistem ctl, kemudian restart kemudian networking. Gini, sistem ctl restart networking, kemudian kita enter, kita tunggu. Nah, kalau sudah, kita cek dulu IP. Nanti akan muncul di sini IP kita yang sebelumnya ini, masuk ini 112233 Berikutnya kita masuk ke PVE banner. Nah, di sini pertama kita /usr, kemudian /bin, kemudian /PVE banner. Kemudian kita enter. Salah. USR. Kita tunggu. Nah, kalau sudah, kita get spasi etc /issue, enter. Nah, kita kalau sudah melakukan PV banner, kita reboot. Nah, ini kita tunggu untuk sistemnya reboot dulu. Nanti kita masuk lagi untuk login root dan passwordnya. Nah, itu saja. Dan di sini kita sudah keluar ini untuk hostname-nya PVE74. Nah, kita masukkan login, root, passwordnya. Baik, setelah masuk ke dalam tampilan ini yang sudah di reboot tadi, kita masuk ke tahap setting IP komputernya dulu atau laptopnya dulu, supaya nanti bisa masuk ke IP yang kita buat ini. Dengan cara kita cari di search ini, control panel di sini. Nah, kita pilih network and internet. Network ini, adapter setting. Nah, di sini saya gunakan WiFi ini. Kita gunakan jar motor ini. Kita
klik 2 kali, kemudian kita masuk ke properties. Nah, di sini untuk merubah IP-nya nanti pada bagian internet protocol version, klik 2 kali. Nah, ini kan statusnya masih DHCP, kita rubah menjadi static, dan IP-nya kita rubah sesuai yang tadi 11.22.33. Ini kita kasih 74 sesuai ini market kita, karena kalau dimasukkan 174 nanti tabrakan sama di prospectnya tadi. Untuk subnet maxnya 255 ini juga 25, untuk bagian akhir 254, enter, dan kita samakan 22.33.1. Untuk DNS servernya 8.8.8.8, kemudian alternatifnya 8844, punya oke, dan oke lagi. Kita tunggu dulu sampai selesai. Kita tes dulu, kita lihat IP-nya apakah sudah berubah. Ini udah, ternyata close. Nah, jadi setelah selesai kita rubah IP pada komputer kita masukkan ini link ini untuk masuk ke tampilan web. Mesin ini kita rubah nih. Satu titik 22.33.174 sesuai dengan IP proxmox ini. Nih, kita sesuaikan dengan IP ini 11.22.33.174, kita samakan. Nah, kalau sudah kita enter, kita tunggu. Nah, ini langsung muncul ini advance. Nah, ini masuk, lanjut saja ke continue ini, unsafe atau tidak aman ini. Nah, kita masukkan root dan password yang sudah kita buat tadi. Kita login. Nah, ini sudah masuk pada bagian website, bagian web Proxmox ya. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap membuat virtual machine dalam Proxmox ini. Nah, tahap pertama ini kita masuk ke PVE 74 ini dan klik lokal. Nah, di lokal ini kita masukkan ISO image, kita upload. Nah, ini kita cari dulu filenya tadi. Ini filenya, tapi standar ini. Kemudian kita upload. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Tas oke, ini udah, jadi filenya sudah masuk, dan kita silang aja, kita close. Kemudian berikutnya kita lakukan ini, membuat server ini. Apa tadi? Kita buat ini, membuat sebuah virtual machine pada prospek dengan nama server strap ID. Karena ID kita 74 tadi, kita klik ini, kita tambahkan, klik kanan, klik VM. Nah, untuk name-nya kita masukkan tadi server strap 74 dan next. Nah, ini ISO image-nya kita ambil yang sudah kita upload tadi. Nah, kemudian berikutnya next. Ini next saja, next. Memorinya kita buat satu saja, 1 giga. Next. Ini finish. Nah, nanti akan muncul VM-nya di sini. Kita tunggu. Berikutnya kita melakukan proses backup. Nah, di backup ini kita masuk ke data center.
Kemudian berikutnya backup. Nah, kita add di sini. Nah, untuk node-nya kita kasih all karena di sini keterangannya buat backup meliputi seluruh VM yang ada. Kita klik all aja untuk storage lokal. Untuk schedule sesuai dengan yang ada di modul, kita lakukan setiap hari Minggu di jam 00.00, berarti jam 12 malam ya ini. Untuk minggu di sini kita cari minggu ini Sunday ini. Nah, ini kita rubah jadi 00.00. Oke. Nah, ini udah. Dan ini dan kita aja ini. Nah, kemudian kita klik. Kalau sudah selesai nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti untuk enable ini udah berjalan, not all ini berarti semuanya berjalan, semuanya di backup. Terus schedule-nya ini untuk hari Minggu jam 12 malam ya. Nah, nanti untuk next run ini storage. Nah, udah. Mungkin tugasnya cukup sampai sekian. Jadi sudah selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.